Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran matematika pada bab 1 tentang bilangan bulat. Sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, mulai. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan lagi pembahasan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dapat dihitung dengan bantuan garis bilangan atau menggunakan simbol positif dan simbol negatif. Simbol positif menyatakan bilangan positif, sedangkan simbol negatif menyatakan bilangan negatif. Perhatikan contoh berikut ini. Soal 1, 5 ditambah negatif 3. Kita coba menyelesaikan soal ini dengan bantuan garis bilangan. Mula-mula ada seorang anak berdiri di titik 0, kemudian dia melangkah ke sebelah kanan 0 sebanyak 5 langkah. Kenapa 5 langkah ke sebelah kanan? Karena 5 adalah bilangan positif. Kita hitung mulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5. Maka arah anak panah yang pertama adalah menuju ke angka 5. Kemudian ditambah negatif 3. Negatif arahnya adalah ke sebelah kiri. Maka anak ini akan melangkah ke sebelah kiri sebanyak 3 langkah dimulai dari titik 5. Dari sini ya, perhatikan ya. Sebanyak 3 langkah ke sebelah kiri. Kita hitung 1, 2, 3. Maka anak panah yang kedua akan berhenti di angka 2. Maka bisa disimpulkan 5 ditambah negatif 3 hasilnya adalah 2 positif. Soal tersebut bisa juga kita selesaikan dengan menggunakan simbol positif dan simbol negatif. Perhatikan dua kotak ini, ada 5 simbol positif dan ada 3 simbol negatif. Simbol ini akan kita susun dan kita pasangkan. Lima simbol sudah kita susun, kemudian kita susun lagi 3 simbol yang berwarna merah atau negatif. Kita pasangkan. Setelah kita pasangkan, yang tidak mendapat pasangan adalah 2 simbol, berarti 5 ditambah negatif 3 hasilnya sama dengan positif 2. Lanjutkan kembali. Soal yang kedua yaitu negatif 6 ditambah 4. Perhatikan garis bilangan berikut. Ada seorang anak yang berdiri di titik 0, kemudian dia akan melangkah ke sebelah kiri sebanyak 6 satuan dari 0. Kenapa 6 satuan dari kiri? Karena negatif 6. Baik, kita lanjutkan. Anak ini akan melangkah sebanyak 6 langkah ke sebelah kiri. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka anak panah dari titik 0 menuju ke negatif 6. Kemudian ditambah 4. 4 adalah positif. Maka anak ini akan menghadap ke sebelah kanan, kemudian dia melangkah ke sebelah kanan sebanyak 4 langkah dimulai dari angka negatif 6. Perhatikan. Bapak hitung mulai dari negatif 6 sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Maka anak panah yang kedua akan berhenti di angka negatif 2. Bisa disimpulkan negatif 6 ditambah 4 hasilnya adalah negatif 2. Menggunakan cara yang kedua yaitu dengan menggunakan tanda simbol
positif dan negatif. Perhatikan ada dua buah kotak. Kotak yang pertama berisi simbol negatif sebanyak 6 dan simbol positif sebanyak 4. Simbol-simbol ini akan kita pindahkan ke kotak sebelahnya. Setelah simbol bertanda negatif kita pindahkan, kemudian yang positif juga sama. Sebanyak 4 tanda positifnya. Setelah tersusun, kemudian kita pasangkan. Kita pasangkan satu-satu. Nah, yang tidak mendapat pasangan adalah negatif 2. Maka bisa disimpulkan negatif 6 ditambah 4 sama dengan. Bagaimana? Sudah cukup jelas ya penjelasan Bapak? Baik, kalau sudah jelas, Bapak lanjutkan kembali pada penjumlahan dua bilangan bulat. Jika bilangan yang dijumlahkan bertanda sama, kedua bilangan dapat langsung dijumlahkan seperti pada bilangan cacah. Contoh, 164 ditambah 225. Ini tandanya sama. Yang dimaksud tandanya sama adalah bilangan ini bilangan positif ditambah bilangan positif, hasilnya adalah positif. Kemudian contoh yang kedua, negatif 275 ditambah negatif 302 sama dengan, ini adalah tandanya sama, yaitu tanda negatif, kemudian di sini juga tanda negatif. Maka ini bisa dijumlahkan langsung seperti pada bilangan cacah. Yang kedua, pengurangan dua bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat dapat dihitung dengan cara menjumlahkan dengan lawan bilangan pengurangnya. Perhatikan contoh berikut ini. 275 dikurang dalam kurung negatif 175. Cara penyelesaiannya adalah dengan cara menjumlahkan dengan lawan bilangan pengurangnya. Ya, perhatikan, menjumlahkan dengan lawan bilangan pengurangnya. Bilangan pengurangnya adalah negatif 175, berarti lawannya adalah 175. Maka bisa diselesaikan 275 ditambah 175 sama dengan 450. Contoh yang kedua, 25 dikurang dalam kurung 75. Bisa diselesaikan dengan cara menjumlahkan dengan lawan bilangan pengurangnya. Perhatikan, menjumlahkan dengan lawan bilangan pengurangnya. Bilangan pengurangnya adalah negatif 75, berarti lawan dari negatif 75 adalah positif 75. Maka bisa ditulis 25 ditambah sama dengan 100. Contoh yang ketiga, 45 dikurang dalam kurung negatif 15. Cara penyelesaiannya yaitu dengan cara menjumlahkan dengan lawan bilangan pengurangnya. Bapak ulangi, menjumlahkan dengan lawan bilangan pengurangnya. Bilangan pengurangnya adalah negatif 15, lawan dari negatif 15 adalah positif 15. Maka bisa diselesaikan 45 ditambah 15 sama dengan 60. Materi kita lanjutkan kembali pada perkalian dan pembagian bilangan bulat. Hasil perkalian dan pembagian bilangan bulat dapat ditentukan dengan cara yang sama seperti pada bilangan cacah. Hasil perkalian dan pembagian bertanda positif jika kedua bilangan bertanda sama dan bertanda negatif jika kedua bilangan berbeda tanda. Seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini, positif kali positif hasilnya positif, negatif kali negatif hasilnya positif, karena tandanya sama. Kemudian negatif kali positif hasilnya negatif, positif kali negatif hasilnya juga negatif. Kemudian pada pembagian juga berlaku hal yang sama. Jika tandanya sama, maka hasilnya adalah positif.
positif dibagi positif, hasilnya positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh 1, 25 dikali 4. 25 adalah bilangan positif, 4 juga bilangan positif. Jika perkalian dengan tanda yang sama, maka dia akan menghasilkan bilangan positif. Berarti 25 kali 4 sama dengan 100. Contoh yang kedua, negatif 50 kali negatif 6. 50 adalah negatif, sedangkan 6 juga negatif. Apabila perkalian dengan tanda yang sama akan menghasilkan bilangan positif. Berarti negatif 50 kali negatif 6 sama dengan 300. Contoh yang ketiga, 240 dibagi 6. 240 positif, 6 positif. Pembagian dengan tanda yang sama akan menghasilkan bilangan positif. Berarti 240 dibagi 6 sama dengan 40. Dapat disimpulkan bahwa bilangan yang dikalikan atau dibagi bertanda sama, maka hasilnya adalah bilangan positif. Contoh yang keempat, negatif 350 dibagi 7. Negatif 350 adalah negatif, sedangkan 7 adalah positif. Jika terdapat pembagian dengan tanda yang berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Maka negatif 350 dibagi 7 sama dengan negatif 50. Berikutnya contoh yang kelima, 54 kali dalam kurung negatif 3. 54 adalah positif, sedangkan 3 adalah negatif. Jika ada perkalian dengan tanda yang berbeda, maka hasilnya adalah bilangan negatif. 54 kali negatif 3 sama dengan negatif 162. Contoh yang keenam, 750 dibagi dalam kurung negatif 10. 750 adalah bilangan positif, sedangkan 10 adalah bilangan negatif. Jika pembagian dengan tanda yang berbeda, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Berarti hasilnya adalah negatif 75. Ini adalah cara menyelesaikan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Bilangan bulat yang dikalikan atau dibagi bertanda berbeda, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Baik anak-anak Bapak semuanya, kiranya cukup sekian yang Bapak jelaskan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Bapak akhiri, wassalamualaikum.